Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Awaldin Ahmad, NIM C24190023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum biologi perikanan, materi komputer mengenai pertumbuhan. Yang pertama, kita sudah mendapatkan data yang ada, yaitu tabel ikan, panjang total, bobot kelas, bobot ikan, dan jenis kelamin ikan. Pertama-tama yang dilakukan adalah mencari N, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas, dan nilai satuan terkecilnya. Untuk mencari nilai N, kita menggunakan di Excel ini, kita mencarinya menggunakan sama dengan count. Lalu kita memblok kolom nomor ikan, tetapi tidak dengan judulnya sampai ke bawah. Kemudian kita tekan enter sehingga menghasilkan 140. Di nilai N-nya 140. Kemudian kita mencari nilai maksimum panjangnya dengan cara sama dengan max. Kemudian kita memblok di kolom panjang, kemudian enter. Dengan hasilnya nilai maksimalnya adalah 180. Kemudian mencari nilai minimal hampir sama, tapi diganti dengan min untuk maksnya, jadi sama dengan min. Kemudian blok kolom panjang total. Nah, selanjutnya adalah nilai jumlah kelas. Jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,32 dikali log N. Hasilnya adalah 8,1251. Kemudian dibulatkan ke atas menjadi 9. Untuk mencari wilayah, yaitu jumlah maksimal dikurangi jumlah minimal. Hasilnya adalah 76. Kemudian untuk mencari lebar kelas adalah jumlah wilayah dibagi jumlah kelas. Hasilnya adalah 8,44. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 8. Nah, sedangkan untuk mencari lebar kelas itu dijumlahkan antara jarak. Untuk mencari jarak kelas maksudnya penjumlahan antara lebar kelas dan NST, nilai satuan terkecil. Kemudian dilanjutkan untuk mencari SKA, SKB, BKB, BKA, BK, XI, dan FI. Untuk mencari nilai SKB, kita menggunakan yang pertama dari nilai minimal, kemudian untuk yang selanjutnya menggunakan kita menjumlahkan nilai minimal tersebut dengan jarak kelas
Kemudian jarak kelas tersebut diberikan tanda string. Untuk menemukan hasil semuanya, kita tinggal pencet ini 2 kali. Yang selanjutnya untuk mencari SKA adalah menjumlahkan antara lebar kelas dengan nilai minimal atau nilai awal SKB dengan jarak kelas, kemudian lebar kelas maksudnya. Kemudian lebar kelas tersebut diberikan tanda string. Setelah itu diklik 2 kali sehingga hasilnya akan muncul semuanya. Untuk lebar kelas, untuk SK atau kelas eh, itu berasal dari SKB dan SKA dengan cara sama dengan SK SKB dan strip SKA. Kemudian Ctrl Shift Enter sehingga menghasilkan nilainya 104 sampai 112. Kemudian tekan ini untuk menghasilkan semua nilai. Yang selanjutnya adalah mencari nilai SKB, yaitu dengan cara mengurangi dari nilai SKB dikurangi dengan dalam kurung 1/2 dikali NST. NST di situ menggunakan string. Kemudian muncul hasilnya 1,3,5 dan sekian sampai ke bawah. Untuk mencari BKA hampir mirip, tetapi menggunakan SKA bukan SKB. Kemudian ditambah untuk bagian BKA ini ditambah tidak dikurangi, ditambah 1/2 per NST. NST-nya kembali menggunakan string sehingga hasilnya muncul 12,5 hingga sekian. Untuk mencari BK-nya, untuk BK adalah rentang dari BKA, BKB, dan BKA dengan rumusnya BKB dan strip BKA. Hasilnya akan muncul dari rentan 103,5 hingga 112,5. Kemudian untuk mencari XI atau nilai XI adalah nilai kita dengan menggunakan menjumlahkan nilai dengan sum terlebih dahulu, kemudian jumlahkan SKB dan SKA, kemudian dibagi 2 sehingga muncul hasilnya 108 dan seterusnya. Untuk mencari FI total, kita menggunakan rumus frekuensi, kemudian dalam kurung panjang total, titik koma, SKA, hingga muncul hasilnya 7 hingga sekian dengan jumlah total keseluruhan adalah 140. Kemudian untuk mencari FI betina atau FI total, kita urutkan terlebih dahulu data yang telah ada dengan sort and filter by, kemudian custom sort, kemudian sort berdasarkan jenis kelamin, boleh dari A atau Z atau sebaliknya.
Untuk memudahkan, saya memberikan blok memberikan warna yang berbeda antara jantan dan betina. Kemudian kita selanjutnya adalah melakukan membuat tabel grafik dengan insert, kemudian histogram, kemudian yang pertama ini. Selanjutnya untuk tabel histogram ini menggunakan data SK dan FI total, sehingga muncul hasilnya seperti ini. Kemudian diberikan judul untuk sudut sumbu Y-nya diberi judul frekuensi total dengan satuan dan yang sumbu X-nya diberi judul selang kelas. Begitu untuk menghasilkan tabel untuk yang betina dan jantan, kita menggunakan cara yang sama seperti yang total. Yang selanjutnya adalah mencari hubungan panjang bobot dan hubungan panjang dan bobot. Selanjutnya mencari hubungan panjang dan bobot total. Dari data yang setelah ada adalah nomor ikan, panjang total, dan bobot total. Selanjutnya kita mencari log L dan log W. Untuk mencari log W, kita menggunakan rumus log dalam kurung panjang total. Sedangkan untuk mencari log W yaitu berat atau log bobot ikan, kita mencarinya dengan log dalam kurung bobot ikan sehingga hasilnya muncul. Kemudian kita klik 2 kali agar mereka muncul sampai ke bawah. Selanjutnya kita mencari pola pertumbuhan totalnya dengan mencari X bar, Y bar, X bar kuadrat, Y bar kuadrat, X Y bar, dan maksud saya sigma X, sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, X bar, Y bar, N, P, dan A. Untuk mencari sigma X, kita menggunakan rumus sum, kemudian blok semua log W yang telah dicari tadi. Kemudian tekan enter, hasilnya akan muncul 298,2321. Kemudian untuk mencari nilai sigma Y sama, tetapi kali ini menggunakan rumus log W atau log bobot ikan, itu sum log bobot ikan, hasilnya akan muncul. Kemudian untuk mencari sigma X kuadrat, kita menggunakan rumus sum SQ, kemudian tekan log L, blok log L, hasilnya akan muncul. Untuk sigma Y kuadrat pun sama, tapi menggunakan log W, dan hasilnya akan muncul. Nah, selanjutnya adalah mencari sigma X dan sigma XY, itu dengan rumusnya itu sum produk, kemudian blok log L dan kemudian titik 2 log W, sehingga hasilnya akan muncul. Nah, untuk mencari X bar, kita menggunakan rumus average, kemudian blok log L,
kolom log L ini sampai ke bawah, hasilnya akan muncul 2,13002. Untuk mencari Y bar pun hampir sama, tetapi menggunakan log L sehingga average log L hasilnya akan muncul. Untuk mencari N, kita sama seperti yang telah disampaikan tadi. Untuk mencari N adalah N sama dengan count pada kolom ikan, tetapi tidak dengan judulnya, sehingga hasilnya akan muncul yaitu 140. Kemudian mencari B adalah B sama dengan XY dikurangi dalam kurung 1/n dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung kemudian dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1/n dikali sigma X kuadrat. Hasilnya akan muncul yaitu sebesar 2,4246. Kemudian untuk mencari A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Hasilnya akan muncul min 3,7130. Kemudian hasil A ini kita antilogkan dengan cara 10 pangkat A. Hasilnya akan muncul 0,0002. Sehingga nilai W-nya diketahui yaitu nilai W adalah AL pangkat B itu 0,002 L pangkat 2,426. Interpretasinya adalah setiap pertumbuhan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Selanjutnya dalam mencari tabel sidik ragam, kita akan dibagi menjadi SK, DB, JK, KT, FHIT, dan FTAB. Cari SKR, kita akan mencari nilai DBR adalah 1 atau NST. Kemudian nilai DBS adalah nilai N dikurangi 2, dan untuk nilai NST adalah nilai N dikurangi 1. Kemudian kita mencari JKR, JKS, dan JKT. Nilai JKR diperoleh dari nilai B dikali dalam kurung dikali XY yang XY tersebut dikurangi 1/n dikali X dikali Y. Hasilnya akan muncul. Untuk mencari nilai JKS, kita mengurangi kemudian kita mencari JKT terlebih dahulu, yaitu dengan cara nilai X sigma X kuadrat dikurangi 1/n dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya akan muncul
Kemudian selanjutnya adalah mencari JKS. Nilai JKS adalah pengurangan dari JKT dikurangi JKR. Kemudian kita mencari KTR dan KTS. Nilai KTR diperoleh dari JKR dibagi JKT. JKR dibagi DBR maksud saya. Kemudian hasilnya akan muncul. Yang selanjutnya mencari nilai KTR, KTS diperoleh dari nilai JKS dibagi DBS. Selanjutnya mencari nilai F hitung atau F hit itu dengan cara membagi nilai KTR dibagi KTS. Untuk mencari F tab kita menggunakan rumus fin dalam kurung 0,05.2 titik koma DBR dan DBS. Hasilnya muncul. Interpretasinya adalah H0 adalah panjang tidak mempengaruhi bobot, sedangkan H1 panjang mempengaruhi bobot. Kesimpulan, berdasarkan tabel, F hitungan lebih besar daripada F tab, sehingga panjang mempengaruhi bobot. Uji T, H0 sama dengan H0, B sama dengan 3, H1, B tidak sama dengan 3. Kemudian kita mencari SB kuadrat dengan rumus KTS dibagi dalam kurung XY kuadrat sigma X kuadrat dikurangi 1 per N dikali sigma X dikali sigma X pangkat 2 atau kuadrat. Hasilnya muncul. Terus untuk mencari SB adalah pangkat akar dari SB kuadrat, yaitu sama dengan rumus SQRT SB kuadrat. Untuk mencari T hit adalah ABS dalam kurung B dikurangi 3 per SB, hasilnya 5,2765. Untuk mencari T tab hasil diperoleh dari in P 0,05 titik koma DBS. Kesimpulannya, T hitung lebih besar dari T tab, sehingga pola pertumbuhan ikan adalah alometrik. B-nya itu lebih kecil dari 3, sehingga pola pertumbuhannya alometrik negatif. Selanjutnya adalah kita mencari faktor kondisi untuk hubungan panjang bobot jantan dan betina dapat dilakukan hampir seperti ini. Oh ya, kemudian kita membuat histogramnya atau di grafiknya dengan insert, kemudian pilih scatter yang pertama. Berdasarkan panjang total dan bobot total ikan, ditambahkan string agar nilai tersebut terkunci. Yang selanjutnya adalah faktor kondisi total. Kita memindahkan 4 kolom data 4 kolomnya seperti itu: nomor ikan, panjang total, bobot ikan, dan jenis kelamin. Kemudian urutkan berdasarkan panjang total mulai dari yang terkecil dengan cara masuk ke home, sort by, kemudian urutkan berdasarkan panjang total yang terbesar dari yang terkecil, sehingga sudah muncul seperti ini. Kemudian nilai
N SMART kita dapatkan dari yang sebelumnya. Kita dapat pindahkan ke sheet yang baru ini agar memudahkan dalam pencarian, dalam memasukkan rumus dan sebagainya. Kita memberikan warna pada masing-masing batas kelasnya agar lebih memudahkan. Selanjutnya kita untuk mencari nilai faktor kondisi sendiri, kita menggunakan rumus panjang total maksudnya bobot ikan dikurangi dibagi A, A-nya ditambahkan string, terus kemudian dikali panjang total pangkat B. B-nya menggunakan string agar nilainya terkunci. Kemudian hasilnya akan muncul. Kemudian klik 2 kali ini, dan tidak lupa juga seperti yang saya sampaikan tadi, berikan warna agar memudahkan dalam memasukkan ke dalam tabelnya. Tabel yang digunakan adalah tabel FK rataan dan SK sebelumnya. Oh ya, sebelumnya kita dapat memindahkan tabel SKB, SKA, SK, FI total, dan B serta B dan A, nilai B dan A. Kemudian pada panjang total ini kita menambahkan 2 tabel baru, yaitu FK rataan dan STDF. Untuk mencari FK rataan berbeda-beda berdasarkan panjang, maksudnya berdasarkan rentang kelasnya. Untuk SK yang dimulai dari 104 sampai 112 menggunakan dari yang diberikan warna kuning. Seperti yang saya bilang, tiap rentang kelasnya diberikan warna agar memudahkan untuk membloknya saat memasukkan ke dalam FK rataan. Kita lakukan satu persatu berdasarkan rentang kelas, hasilnya akan muncul seperti ini. Pada rentang kelas 167 sampai 175 itu kita pada data ini tidak ada, sehingga nilai STDF-nya 0. Begitupun dengan rentang kelas 176 hingga 184, meskipun ada FI total dan FK rataannya, tapi karena hanya ada satu FI, kita gunakan nilai 0. Untuk mencari STDF, kita dapat melakukannya dengan satu persatu seperti tadi, tetapi menggunakan rumus STDF, kemudian blok berdasarkan rentang kelasnya atau warna-warna yang berbedanya. Tetapi dapat pula menariknya seperti dari kolom FK rataan dipindahkan ke STDF, kemudian kita ganti rumusnya dari Average menggunakan STDF. Hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel dari tabel SK dan FK rataan. Untuk mencari FK jantan dan FK betina dapat kita cari seperti yang saya lakukan barusan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.